Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, pembelajaran hari ini yaitu tema 7, subtema yang kedua, hewan di sekitarku, pembelajaran kedua. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Mengenal tempat tinggal hewan. 2. Membuat pemberitahuan tertulis. 3. Mengenal gerakan hewan. 4. Berlatih gerakan melompat dan berputar. Jadi anak-anak, hewan itu termasuk benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Di sekitar kita ada berbagai macam hewan. Ada hewan peliharaan, ada pula hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang berbahaya. Hewan liar tempatnya di alam liar. Anak-anak soleh di rumah tahu tidak siapa yang menciptakan hewan-hewan? Masya Allah, benar sekali. Dialah Allah. Allah lah yang menciptakan bermacam-macam hewan. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di air, ada juga yang bisa hidup di darat dan di air. Semua itu adalah tanda bahwa Allah Maha Pencipta. Hewan yang ada di bumi banyak jumlahnya. Jenisnya juga bermacam-macam. Ada hewan yang dipelihara dan ada yang hidup liar. Hewan-hewan tersebut sangat bermanfaat bagi manusia. Manusia memanfaatkan hewan untuk diambil susunya. Hewan ada yang disembelih untuk dimakan dagingnya. Kulit dan bulunya juga bisa dimanfaatkan sebagai pakaian. Hewan tertentu digunakan sebagai kendaraan. Namun, ada sebagian hewan yang bisa membahayakan manusia. Hewan yang berbahaya contohnya adalah ular, harimau, singa, kalajengking, dan yang lainnya. Sehingga manusia menyadari kelemahan dirinya di hadapan makhluk lain dan di hadapan Allah yang Maha Pencipta. Semua makhluk yang bertebaran di daratan dan di lautan ini bertasbih memuji Allah dan mensucikannya. Semuanya menjadi saksi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya mengamati tempat tinggal hewan. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar menirukan gerakan kelinci. Anak-anak soleh di rumah masih ingat? Pernah kita praktekkan di lingkungan sekolah kita. Menyenangkan bukan menirukan gerakan kelinci? Di manakah ya kira-kira tempat tinggal asli kelinci? Apakah di air, atau di udara, atau di darat? Nah, anak-anak soleh di rumah perhatikan gambar berikut. Di sini sudah ada beberapa macam hewan. Di sini ada hewan yang bisa hidup di darat, ada pula hewan yang bisa hidup di air. Contohnya di sini gajah. Kira-kira gajah hidupnya di mana ya anak-anak? Tempat tinggalnya di mana? Ya, benar sekali, di darat. Jadi gajah ini hidupnya di darat. Lalu ikan kira-kira hidup di mana ya? Ya, benar, tentunya di air. Lalu apa lagi yang bisa hidup di darat? Ada banyak sekali. Lihat di gambar ini ya. Ada kambing, ada ayam, ada singa, ada jerapah, ada kelinci. Wah, ternyata kelinci yang pernah kita tirukan gerakannya hidupnya di darat atau tempat tinggalnya di darat. Anak-anak soleh di rumah, apakah kalian pernah berkunjung ke kebun binatang?
Di kebun binatang dipelihara berbagai macam hewan. Ada hewan yang hidup di darat, ada juga hewan yang hidup di air. Di kebun binatang banyak terdapat pemberitahuan yang ditunjukkan kepada pengunjung. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar susunan kebun binatang berikut. Kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Lihat gambar susunan kebun binatang. Ada nomor 1 pertanyaannya, adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar di atas? Tentu jawabannya ada ya. Lalu nomor 2, jika ada, berapakah jumlah pemberitahuan pada gambar di atas? Jawabannya ada berapa anak-anak? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ada 3 pemberitahuan pada gambar di atas. Nah, nomor 3, sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Ungkapan pemberitahuan pada gambar di atas yang pertama itu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh dibuang sembarang tempat. Lalu yang kedua, dilarang memberi makan pada hewan. Nah, jadi kita tidak boleh memberi makan pada hewan, memberi makan sembarangan pada hewan yang ada di dalam kebun binatang. Lalu kalimat pemberitahuan yang ketiga yaitu kandang harimau. Nah, berarti pemberitahuan bahwa di situ ada kandang harimau. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah anak-anak soleh di rumah pernah melihat ungkapan pemberitahuan seperti di gambar? Tentu pernah ya. Di sekitar sekolah kita tentu ada ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan yang ada di area kelas kita yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Tujuannya agar kalian membuang sampah pada tempatnya, bukan dibuang sembarang tempat. Nah, pada pembelajaran di subtema 1, kalian telah mengenal gerakan hewan. Hewan bergerak untuk berpindah tempat agar dapat mencari makan. Hewan bergerak dengan caranya masing-masing. Ada hewan yang bergerak dengan cara berjalan. Ada yang bergerak dengan cara terbang, berenang, dan meloncat. Misalnya burung. Burung bisa terbang. Terbang menggunakan sayap. Lalu katak. Katak meloncat menggunakan kakinya. Lalu ikan. Ikan bergerak berenang menggunakan sirip dan ekornya. Nah, sekarang mari kita coba menirukan gerakan loncat katak. Lakukan gerakan meloncat seperti katak. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya, berputarlah untuk berbalik arah. Kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Silahkan praktikkan di rumah kalian masing-masing ya. Materi hari ini sampai di sini dulu. Tugas kalian di rumah yaitu menirukan gerakan melompat dan berputar katak. Tugasnya dikirim dalam bentuk video. Tetap semangat belajar di rumah, ingat sholat, zikir pagi dan petang. Mohon maaf atas segala khilaf dalam video pembelajaran hari ini. Ustazah tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.